Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam madrasah. Perkenalkan, nama saya Wan Darmawan, jabatan Kepala Madrasah Sanawiyah Darul Ulum Karbongkala Garut. Pada topik kali ini saya akan membahas tentang perundungan atau bullying di sekolah. Kalau kita melihat data dari KPAI pada tahun 2022, setidaknya ada 226 kasus perundungan. Dan tentu saja ini merupakan hal yang membuat kita miris, gitu ya. Bagaimana tidak? Sekolah sebagai lembaga pendidikan, tempat mendidik anak, tempat mencari ilmu anak, tapi malah terjadi hal-hal yang sifatnya negatif seperti itu. Itu biasanya dilakukan ketika anak melakukan interaksi antara teman-temannya, kemudian dia melakukan tindakan-tindakan baik verbal ataupun fisik, ya. Nah, perundungan ini memang ada beberapa macam. Yang pertama, perundungan fisik yang meliputi tindakan mendorong, mengancam, dan memukul. Kemudian perundungan verbal seperti menghina fisik, body shaming, menyindir, dan menyebarkan gosip. Dan yang ketiga, perundungan sosial seperti mengucilkan, memalak, atau meminta secara paksa dan memfitnah. Lalu yang keempat, ada perundungan di dunia maya seperti memperolok-olok di media sosial, membuat meme yang merendahkan, hingga memberikan pesan teror. Nah, itu bentuk-bentuk perundungan yang biasanya terjadi di sekolah. Lantas persoalannya, apakah ini juga terjadi di madrasah seperti halnya Madrasah Sanawiyah Darul Ulum? Tentu saja ada, ya. Dan itu setidaknya kita harus antisipatif agar bagaimana kasus-kasus seperti ini tidak membesar. Biasanya seperti bola salju, kalau dibiarkan bakal menjadi besar dan membahayakan. Makanya kita ketika melaksanakan orientasi siswa baru, berbagai peraturan sekolah itu dikenalkan kepada siswa-siswanya. Ini sebagai bahan pengetahuan buat mereka, sehingga mereka menyadari posisi mereka sebagai siswa akan tata tertib yang berlaku di sekolah tersebut. Kemudian bila terjadi perundungan, itu kita bisa lakukan beberapa solusi, diantaranya yang pertama memberikan psikoedukasi dan pemahaman perundungan kepada siswa, guru, staf, terutama dampak buruk dari perundungan. Hal ini dapat disosialisasikan secara terus-menerus di kelas, saat upacara, hingga menempelkan poster-poster edukasi tentang perundungan di area sekolah. Kemudian yang kedua, mengedukasi orang tua murid, ya, maksudnya tentang perundungan dan dampak negatifnya, supaya mereka dapat dengan cepat melapor kepada pihak yang berwajib jika menemukan kasus perundungan. Tidak hanya itu, orang tua juga bisa diproyeksikan untuk menjadi agen pencegahan perundungan di luar lingkungan sekolah. Dan yang ketiga, membentuk satgas anti perundungan di lingkungan sekolah yang melibatkan guru, bahkan siswa atau teman sebaya yang memiliki pengaruh untuk dibentuk sebagai agen perubahan. Hal ini bisa dilakukan dengan mengadakan terus program pencegahan perundungan berbasis sekolah seperti yang telah dikembangkan oleh Indonesia dan pemerintah sejak tahun 2017. Nah, perundungan ini memang bukan kasus baru. Ini selama manusia terjadi interaksi, apalagi ke levelnya siswa, tentu saja bakal terjadi benturan atau konflik. Makanya kita semua harus bekerja sama, proaktif, bagaimana mencegah perbuatan-perbuatan seperti ini, memberikan penyadaran kepada anak didik kita bahwasanya perundungan itu tidak hanya melanggar aturan sekolah, tapi bisa berdampak hukum. Nah, ini mungkin yang perlu kita kaji bersama, sehingga anak-anak kita tahu atau sadar betul bahwa tujuan mereka ke sekolah
hanya untuk menuntut ilmu. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam madrasah.